Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Ini Bapak semua, progres atau kemajuan terkait dengan pembuatan angka kredit prestasi. Kami dapatkan rekapitulasi tanggal 7 Agustus 2026. Kalau kita lihat di sini yang sudah melakukan proses itu ada 1.556. 1.556 ini dari 1.556 ini kami bagi untuk klaim ke lektor, yang untuk klaim ke lektor artinya klaim angka prestasi ke lektor sudah terbit dokumennya itu 18, ke lektor kepala 27, ke profesor 10. Jadi ada 55 yang sudah terbit dokumen. Ini mengindikasikan bahwa fitur ini sudah berhasil digunakan. Jadi sudah bisa dipakai oleh ibu bapak dosen semua. Kemudian kalau secara rincian itu untuk yang sudah draft itu 1079, finalisasi 210 dan menunggu pengesahan 212. Jadi ini ringkasan progresnya. Kami jelaskan untuk yang disebut draft itu mengajukan tapi masih dalam bentuk draft oleh dosen. Jadi masih dicicil seperti itu. Kemudian nanti yang hijau ini sudah difinalisasi dosen. Artinya pengajuannya sudah diajukan oleh dosen. Kemudian yang kuning, yang orange ini menunggu pengesahan oleh pimpinan dan menunggu yang berikutnya itu menunggu terbit dokumen. Nanti akan keluar dokumen angka kredit prestasi yang telah diterbitkan dan yang bisa digunakan oleh ibu bapak semua. Jadi dengan adanya progres ini sudah mengindikasikan sister sudah bisa memfasilitasi untuk melihat angka kredit prestasi untuk setiap jenjang naik ke lektor, lektor kepala dan ke profesor. Selanjutnya, kami jelaskan untuk alur pengajuan proporsi penelitian dan angka prestasi secara garis besar. Ada 3 tahapan, Ibu Bapak para dosen. Yang pertama, tahapan untuk melakukan klaim penelitian. Tahapan untuk klaim penelitian, kemudian tahapan untuk nanti melakukan proses penerbitan angka prestasinya atau melakukan finalisasi angka prestasinya, dan yang ketiga tahapan untuk memfinalkan dokumen. Di dalam grafik ini yang hijau itu adalah peran dosen yang akan kami jelaskan saat ini. Kemudian yang kuning, yang toska, yang merah muda ini untuk peran di perguruan tinggi yang sudah kami jelaskan kepada para perguruan tinggi waktu itu untuk sosialisasi terbatas. Jadi kita akan fokus untuk yang bagian hijau. Dosen nanti akan melakukan pengusulan atau pengusulan untuk klaim penelitiannya. Ya, ini tahap pertama. Kemudian nanti setelah klaim menunggu proses yang ada di perguruan tinggi akan mengassign, memetakan ini akan naik JF-nya kemana. Apakah ke lektor kepala, atau ke guru besar, nanti akan di-assign atau dipetakan oleh operator. Kemudian yang berikutnya, di tahapan melakukan angka prestasinya, yaitu dosen akan memulai klaim angka prestasinya. Setelah itu input, klaim SKP dan unggah dokumen. Kemudian yang berikutnya, dosen akan memilih penelitian untuk angka prestasinya. Kemudian yang ke-9, dosen akan melakukan finalisasi klaim angka prestasi. Setelah difinalisasi, nanti akan masuk tahapan ke final dokumen, menunggu perguruan tinggi untuk memplotting pengesahnya sampai keluar nanti disahkan dan dokumen akan keluar, dokumen angka prestasi dan proporsi penelitiannya. Jadi secara garis besar seperti itu. Slide berikutnya, saya akan masuk ke bagian modul proporsi penelitian dosen pengusul yang sebelumnya ini sudah kita sosialisasikan di YouTube juga waktu itu.
Kami ulang supaya rangkaiannya menjadi satu. Slide berikutnya, dosen nanti akan masuk dulu ke sistem menggunakan email dan password yang sudah ada setelah masuk melalui sistem kemdikdesaintek.go.id. Slide berikutnya, nanti di dalam menu layanan karir, ya, menu layanan karir nanti akan ada proporsi penelitian. Di proporsi penelitian ya di sini nanti diklik, di sana akan muncul pop-up dan akan muncul tampilan menu ya untuk usulan proporsinya. Kemudian Ibu Bapak akan mengakses tombol untuk usulan proporsi penelitian ada di bagian kanan bawah. Akan memulai membuat usulan proporsi penelitian dan melakukan konfirmasi ya bahwa akan membuat proporsi penelitian ini. Akan dikonfirmasi ya, kemudian slide berikutnya. Setelah itu Ibu Bapak semua sebagai dosen pengusul nanti akan ada keluar menu ya di sana. Ibu Bapak semua bisa melakukan klaim pertama dari LKD BKD di yang nomor 1 ya. Kita akan melakukan klaim di situ ya, klaim LKD BKD. Proses ini akan secara otomatis ketika pengusul mengkonfirmasi, jadi dikonfirmasi ya klaim. Kemudian nanti akan keluar, kemudian Ibu Bapak semua juga bisa melakukan, setelah itu akan bisa melakukan klaim yang dari portofolio. Jadi yang ketiga ini Ibu Bapak klik, nanti akan keluar dari portofolio Ibu Bapak semua, data-data Ibu Bapak semua. Tetapi kami sarankan bahwa portofolio Ibu Bapak semua harus dilengkapi terlebih dahulu. Dan mengkonfirmasi, meyakinkan data-data yang ada di portofolio ini sudah sesuai seperti itu. Kalau sudah, nanti berikutnya akan terlihat data-data yang Ibu Bapak ambil dari BKD dan portofolio. Tentu Ibu Bapak semua harus bijaksana mengambil mana yang akan dilakukan klaim AK prestasi atau klaim modul penelitiannya. Karena ada kemungkinan double, ada kemungkinan melebihi periode yang ditentukan di regulasi, karena kalau kita mau naik jabatan akademik dosen untuk klaim AK prestasi tergantung dari TMT JF terakhirnya. Jadi mohon dengan sangat Ibu Bapak semua memilih mana yang akan dilakukan klaim. Jangan dicentang semua Ibu Bapak semua. Kalau dicentang semua nanti saya yakin akan dari perguruan tinggi akan dikembalikan lagi karena banyak data yang double dan lain sebagainya, tentu akan menyusahkan penilai dari AK penelitian ini. Kemudian setelah Ibu Bapak semua pilih secara bijaksana, artinya memilih betul mana yang dokumennya sudah lengkap, mana tidak ada duplikasi, dan tahun klaimnya juga sudah benar, kemudian diyakini itu, kemudian diajukan, pengusul akan melakukan tombol klaim yang di nomor 2, kemudian lakukan konfirmasi. Ya, slide berikutnya, ya, setelah dikonfirmasi nanti dosen yang melakukan pengusulan tadi muncul ada bagian menu yang ada di sini di tombol ajuan. Nanti bisa setelah yakin semua kita ajukan. Ya, kita ajukan pengusulan ini yang di nomor 1 ini. Kemudian nanti akan ada pop-up konfirmasi, ya diajukan. Ya, selanjutnya ini akan masuk ke perguruan tinggi untuk dinilai, begitu. Dan Ibu Bapak pengusul akan mempunyai riwayat. Di sini terlihat informasi mengenai waktu usulan yang ada di sebelah kanan, ya di sebelah kanan. Nanti terlihat di situ diajukannya kapan. Kemudian ringkasannya itu ada detail di bawahnya, jadi nanti akan terlihat. Ya. Slide berikutnya, yang berikutnya terkait dengan nanti ketika sudah dinilai oleh perguruan tinggi, ya, dan difinalisasi oleh tim penilai PAK, maka status berubah menjadi penilaian proporsi selesai. Jadi seperti yang di tempat status. Jadi di tempat misalkan mau naik jabatan awalnya lektor, kemudian mau diajukan, kemudian di status ini terlihat sudah selesai. Selanjutnya operator nanti akan membuat usulan angka prestasinya. Kemudian slide berikutnya, saya akan masuk modul AK prestasi dilihat dari dosen pengusul. Ya, setelah itu Ibu Bapak semua di sini
ada di mana, yaitu di menu layanan karir. Di bawah menu layanan karir ada angka kredit prestasi dosen. Kemudian pada halaman utama nanti akan ditampilkan informasi pengajuan aktif, riwayat pengajuan, ringkasan angka kredit aktif, riwayat karir jabatan fungsional. Sudah dibuat semacam dashboard untuk melihat profil dari ibu bapak semua. Kemudian nanti kalau mau melakukan pengajuan, diklik lanjutkan pengajuan untuk proses pengajuannya. Kemudian slide berikutnya, ketika sudah melakukan pengajuan, ibu bapak semua akan diberi informasi mengenai angka kredit prestasi. Di situ ada tahap-tahap pengajuan yang sedang dilakukan ibu bapak semua. Misalkan di sini sedang melihat informasi usulan seperti itu, ya. Kemudian terlihat ya tahapan-tahapannya. Kemudian juga ada ringkasan pengajuannya. Kemudian di tahapan informasi usulan ini, ibu bapak semua nanti setelah selesai, ibu bapak semua bisa lakukan melihat selanjutnya atau setelah selanjutnya. Mohon bisa dicermati untuk seluruh informasi yang ada telah sesuai dengan tahapan ibu bapak semua. Kemudian selanjutnya, kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu ibu bapak semua akan memasukkan tahap SKP dan dokumen. Di sini dosen akan melengkapi data SKP dan dokumen pendukung. Kita bedakan untuk dosen PNS nanti akan klik tombol tarik data BKN untuk mengambil data SKP secara otomatis dari BKN. Nanti sistem akan menampilkan predikat SKP setiap tahun. Bagi dosen yang non-ASN, pilih predikat SKP setiap tahun sesuai dengan dokumen SKP yang dilampirkan, kemudian unggah dokumen SKP dalam bentuk atau format PDF maksimal 10 MB untuk setiap tahun yang diklaim, dan dipastikan seluruh dokumen telah lengkap. Setelah lengkap semua di tahapan ini, ibu bapak semua bisa klik di selanjutnya. Ada catatan di sini bagi PNS untuk predikat SKP otomatis nanti berdasarkan data BKN. Kemudian dokumen SKP tahun berjalan dapat bersifat opsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian slide berikutnya, setelah tahapan yang SKP dan dokumen selesai, kita masuk terkait dengan angka kredit prestasi. Pada tahap ini, dosen memilih hasil penelitian atau karya ilmiah yang akan diklaim sebagai angka kredit prestasi. Nanti sistem akan menampilkan daftar seluruh penelitian yang sudah diklaim dan sudah dinilai oleh penilai PAK, seperti terlihat di sini. Kemudian ibu bapak dosen memilih mana yang akan diklaim sebagai angka prestasi. Ibu bapak semua harus memperhatikan yang pertama, tabel 2 di Kemen 39 dan tabel 27 di Kemen 39. Artinya ada ketentuan terkait dengan kategori masing-masing produk penelitian itu maksimal berapa dipastikan. Kemudian ada terkait dengan angka maksimal per tahun, ini mohon diperhatikan juga. Nanti diklaim ibu bapak semua, setelah itu nanti klik di selanjutnya. Sebagai catatan di sini bahwa jumlah penelitian yang dipilih nanti akan ditampilkan pada ringkasan pengajuan. Kemudian hanya penelitian yang memenuhi ketentuan saja yang dapat diklaim. Jadi yang perlu diperiksa nanti oleh ibu bapak dosen, yaitu di setiap produk penelitiannya nanti ada judulnya, kemudian tanggal terkait dengan tanggal terbit dan tanggal SK-nya, kemudian nilai angka kredit sesuai dengan penilaian PAK. Oke, setelah selesai semua, klik di selanjutnya. Berikutnya, ibu bapak semua akan masuk ke review pengajuan. Di review pengajian di sini akan tertampil jumlah prestasi yang diklaim, total angka kredit awal, total potongan, kalau ada, total angka kredit prestasi yang diakui. Jadi terlihat di sini. Kemudian juga ada ringkasan tahunan angka prestasi. Jadi untuk setiap tahun nanti akan tertampil jumlah kegiatannya, total angka dinilai, total angka diakui, dan batas maksimal angka, dan statusnya bisa terlihat di sini sesuai batas atau tidak gitu ya. Kemudian ada rincian klaim di bagian bawah.
dosen nanti dapat melihat rincian setiap kategori AK prestasi, misalkan jumlah AK prestasi, AK awal, AK diakui, potongan jika ada, dan status penilaian. Apabila terdapat potongan, nanti Ibu Bapak juga bisa lihat detailnya. Potongannya di bagian mana saja. Karena potongan ini terjadi oleh sistem karena kita menerapkan regulasi yang sudah ada, tabel 2 dan tabel 27 di Kemen 39 sebagai dasarnya, dan kita harus menegakkan regulasi yang ada sehingga sistem sudah membuat aturan atau algoritma yang ada. Berikutnya kita masuk ke tahap untuk melihat ringkasan akhir pengajuan. Jadi di sini Ibu Bapak semua akan melihat jumlah klaim AK prestasinya. Misalkan di sini terlihat 15, kemudian dokumen SKP yang telah diunggah. Dari 3 dari 3 artinya sudah selesai semua. Kemudian pastikan di tahapan ini seluruh data telah lengkap, karena setelah pengajuan dikirim nanti data tidak dapat diubah sampai operator membuka revisi. Jadi kemudian setelah selesai untuk mengirim pengajuan, setelah diperiksa, klik kirim pengajuan yang ada di bagian kanan bawah. Ya, klik. Kemudian slide berikutnya kita masuk di sini Ibu Bapak semua, yaitu setelah pengajuan berhasil dikirim, status pengajuan dapat dipantau. Ada kita siapkan menu monitoring status. Monitoring status ini kita fasilitasi untuk Ibu Bapak tidak repot menanyakan misalkan ke operator, menanyakan ke kementerian dan lain sebagainya sampai di mana. Karena kita sudah siapkan progres pengajuannya di bagian bawah sudah terlihat, yaitu status misalkan pengajuan disiapkan, pengajuan dikirim, verifikasi sedang dalam verifikasi dan pengesahan, sedang dalam tahap tanda tangan digital, atau sudah selesai dan bisa mengunduh dokumen. Jadi tahapan-tahapan ini sudah kami fasilitasi supaya Ibu Bapak semua memonitor, melakukan tracking ada di dalam sistem. Slide berikutnya.